Salam alaikum Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya, jangan salah paham, ibadahmu dilarang. Ya, jangan Anda salah paham, ketika kami beribadah kok dilarang sih Pak, gitu ya. Saudara-saudara, kamu punya rumah, ya. Kalau di rumahmu kamu jadikan untuk ibadah, lalu kamu dilarang oleh Pak RT, kamu bisa terima nggak? Ya itu terima Pak, karena rumah ya tidak boleh untuk ibadah. Tapi kalau untuk doa sendiri boleh, suami, istri, anak-anak boleh. Tapi kalau kamu manggil-manggil tetangga, teman-teman 5 keluarga kamu panggil ke rumah, itu namanya untuk ibadah, tidak boleh yang seperti itu. Nggak boleh ya. Bisa diterima? Bisa. Tapi kami kok di gereja dilarang Pak beribadah Pak. Tunggu dulu, pasti gerejamu bermasalah. Iya Pak, kami dipersulit Pak. Belum beres toh izinnya? Belum Pak, dipersulit Pak. Aduh, malah sebut-sebut segala macam disebut ya toh. SKB 2 menteri, mereka nggak tahu sebenarnya bukan cuma 2 menteri, 2 menteri 1 jaksa agung. Mereka kan tidak tahu ya toh. Taunya pokoknya SKB 2 menteri gitu. Terus FK apa? FKUB ya, FKUB juga disebut-sebut di apa? Dijadikan alasan katanya. Kami dilarang FKUB, kami dilarang oleh SKB, ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 3 ya, 3 menteri. Tunggu Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau jelaskan Alkitabiah ya. Yesus itu menjaga kekristenan. Loh, berarti Yesus itu tahu Pak ya tentang kekristenan, tahu. Cara menjaganya dengan 3 hal. Yesus menjaga kekristenan dengan 3 hal. Jadi kamu jangan salah paham kalau ibadahmu dilarang. Pertama, Yesus mengatakan bahwa jangan menulis apa yang kamu lihat ini, ya, jangan kamu tulis kitab sebelum aku bangkit dan naik ke surga ya tentu saja. Matius 17 ayat 9. Apa maksudnya? Yesus berkata pada murid-murid, "Hei murid-muridku, tunggu dulu ya. Jangan kamu menulis kitab sebelum aku bangkit." Maksudnya supaya kamu itu disebut Kristen. Kalau kamu nulisnya pada saat aku masih di bumi, masih hidup di bumi, kamu nanti disebut Nasrani. Makanya Yesus wanti-wanti Alkitab Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus bangkit naik ke surga. Supaya kalian semua disebut Kristen, itu cara pertama. Cara kedua, Kristen itu bukan agama, maka segala ritual agama harus batal. Apa itu? Taurat. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan Taurat. Clear dong. Yesus itu ingin mengatakan bahwa Yesus memelihara kekristenan. Kristen itu bukan agama. Maka ya segala aturan atau ritual agamawi batal. Ketiga, simbol agama runtuh yang disebut gedung tempat ibadah, yaitu Bait Allah. Bait Allah itu sangat megah saudara. Bait Allah itu sangat megah. Yesus berkata, Bait Allah ini akan runtuh, tidak ada satupun batu tersusun di atasnya. Loh, Yesus itu maksudnya gimana? Yesus sedang memelihara kekristenan. Kristen itu bukan agama, makanya simbol agama, tempat ibadah runtuh. Matius 24 ayat 2. Lalu digenapi oleh tentara Romawi. Tunggu sampai Yesus itu selesai menurunkan kitab Wahyu, kurang lebih tahun 65-67an lah. Lalu tahun 70 itu Bait Allah diruntuhkan. Jebret. Jadi cara Yesus memelihara
Kristen itu bukan agama, tidak ada tempat ibadah, tidak ada ritual agamawi, ya. Dan harus percaya ketika Yesus sudah Kristus, sudah Allah, sudah Tuhan. Nah, kembali ke gedung gerejamu. Siapa yang nyuruh kamu membangun gedung gereja? Gedung gereja itu simbol agama. Kristen bukan agama. Jadi kalau gedung gerejamu dipersulit, ya memang tidak ada perintah kok. Jadi jangan kamu gagal paham kalau ibadahmu dilarang. Wah, ini penjelasan tingkat dewa ini. Betul ya Pak ya. Gedung Bait Allah yang begitu megahnya, kenapa dirobohkan? Yesus sudah berkata duluan, ini roboh nanti, rubuh, runtuh nih. Karena Yesus konsisten, kekristenan itu bukan agama, sehingga tempat ibadah tidak ada. Nih, Bait Allah ini tubuhmu. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Ini. Jadi bait Allah gedung diganti ini. Terus kita ibadah di mana Pak? Ya lihat dong. Ya kisah 1 ayat 13 ayat 14. Di tempat menumpang. Mengadakan ibadah waktu itu sekitar 120 orang. Ya, di tempat mana Pak? Menumpang. Kalau zaman sekarang itu gedung pertemuan umum, tempat nyewa. Kamu kalau ibadah, sekali ibadah berapa? Paling 15 orang gitu kok, ngotot banget diriin gedung gereja. Ya pantes. Jangan salah paham kalau ibadahmu dilarang gitu. Jemaat cuma 15. Itu aja yang jemaat mula-mula 120 orang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu baca saja, sekitar 120 orang. Itu pun di tempat menumpang kok. Selama Yesus hidup tidak ada bangun gereja gedung ya, nggak ada bangun gedung gereja, tapi bangun jemaat ya, mendirikan jemaat ya, tapi tidak mendirikan gedung ya. Jemaat 10 orang aja ngotot banget, gedung gereja kami tidak diberi izin, lalu di blow up ya. Jangan salah paham ya kalau ibadahmu dilarang ya. Karena Kristen itu bukan agama ya. Kristen itu faith. Jadi Kristen itu orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Allah yang esa, Allahu Ahad, gitu. Rab dan juru selamat itu punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Kalau kamu tidak paham ini, maka kamu ngotot. Kami ini agama Kristen pret. Tidak ada agama Kristen. Tapi di KTP ditulis agama, ya biarin aja. Tetapi pemahaman ini harus diluruskan. Tidak ada perintah membangun gedung gereja. Karena Kristen itu bukan agama. Simbol agama yaitu tempat ibadah tidak ada. Makanya gedung bait Allah yang megah itu oleh Yesus dibilang ini nanti diruntuhkan. Kenapa kok enggak langsung hari itu dengan kuasa Allah runtuh kamu? Bait Allah kok enggak gitu? Nunggu dulu sampai kitab Wahyu diturunkan. Sebab Wahyu 11 ayat 1 Yesus memberi perintah kepada Yohanes, kamu ukur bait Allah. Wahyu 11 ayat 1. Gimana Yesus nyuruh Yohanes ngukur bait Allah kalau bait Allahnya sudah runtuh? Makanya tunggu dulu sampai kitab Wahyu selesai, diturunkan tahun 65 Masehi, mungkin 65, 66, 67, 70 Masehi runtuh itu bait Allah. Paham begini nggak Anda? 1 Korintus 3 ayat 16, bait Allah itu kamu. Ya loh, 1 Korintus 6 ayat 19 juga sama. Ya, clear? Ritual agama yang namanya Taurat, gitu. Halal haram, cara bersembahyang, apalagi cara mempersembahkan segala sesuatu, udah nggak ada karena Kristen bukan agama.
Lalu Yesus menegaskan, nanti waktu kamu menulis segala kitab perjanjian baru, tunggu ya sampai aku bangkit. Biar Yesus yang fisik ini berubah jadi roh. Jadi orang Kristen itu beriman kepada Yesus yang roh. Ya, bukan yang gontalong, gondrong, tangan bolong, bukan. Lah kalian para Nasrani, Katolik, Protestan, kamu ngotot toh, kami ini agama Pak, mendirikan gedung gereja, dipersulit Pak. Jangan salah paham jika ibadahmu dilarang. Wah, ini penjelasan tingkat dewa ini Pak. Bapak Ibu Saudara, Kristen bukan agama ya. Jadi saya malah mengatakan begini, Anda yang membangun gedung gereja, membangun tempat ibadah, dosa. Kamu nggak paham, Kristen itu bukan agama. Anda yang melakukan ritual agamawi, sujud-sujud, bakar menyan, dosa. That's it, haleluya, amin.